Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Saya akan mempresentasikan analisis kesenjangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemilik usaha. Permasalahan ekonomi yang dialami di Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, terdapat beberapa permasalahan ekonomi yang dialami Indonesia. Yang pertama, pendapatan yang masih rendah, produktivitas pekerja masih rendah, kegiatan ekonomi yang bersifat dualitas antar sektor formal dan informal. Yang keempat, bahan mentah merupakan ekspor penting. Untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh negara-negara berkembang ini, maka upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau terjadi peningkatan gross national product yang dari suatu tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan persyaratan pokok bagi terbebasnya negara-negara sedang berkembang atas berbagai masalah yang dihadapinya. Namun demikian, berhala pertumbuhan ekonomi yang telah berlangsung kurang lebih 60 tahun ini mulai terbantahkan oleh Yustika pada tahun 2014. Itu menunjukkan bahwa penambahan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan penambahan lapangan pekerjaan. Sebab apa? Sekarang lulusan SMA atau sarjana banyak sekali yang masih mengalami pengangguran karena kecilnya lapangan pekerjaan. Penciptaan lapangan kerja tahun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 itu 6% atau sekitar 2,6 juta. Tahun 2009 4,6 atau sekitar 2,3 juta. Tahun 2010 6,1% sekitar 3,3 juta. 2011 6,5% atau 1,4 juta. Sedangkan tahun 2012 6,7% sekitar 1,1 juta. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga berakibat pada kesenjangan antar sektor formal dan informal. Terjadinya disparitas pendapatan yang semakin tinggi melemparkan sebagian besar orang dari akses ekonomi. Kesenjangan antar sektor di Indonesia tahun 1987 sampai dengan tahun 2014. Kesenjangan antar sektor dilihat dari sisi kontribusi 9 antar sektor. Sembilan antar sektor itu: satu, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan atau kontribusi, perdagangan, hotel dan restoran. Yang ketujuh, pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Yang terakhir yaitu jasa-jasa. Kesenjangan antar sektor berdasarkan kontribusi 9. Itu PDRB merupakan jumlah nilai
nambah yang timbul dari semua unit usaha di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu atau merupakan jumlah seluruh nilai barang yang jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Sesuai dengan rekomendasi PBB sebagaimana tertuang dalam buku Sistem Neraca Nasional, dinyatakan bahwa estimasi PDRB atas dasar harga konstan sebaiknya secara periodik menggunakan tahun referensi tahun yang berakhiran 0 dan 5. Hal ini dimaksudkan agar besaran angka-angka PDRB dapat saling diperbandingkan antar negara, provinsi, wilayah, dan antar waktu guna keperluan analisis kinerja perekonomian nasional atau wilayah. Sedangkan kesenjangan antar sektor berdasarkan jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha, pembangunan ekonomi telah berhasil mengubah struktur perekonomian Indonesia dari yang berbasis pertanian menjadi berbasis industri. Contohnya sekarang banyak sekali petani itu hanya ada dalam KTP saja, tetapi mereka banyak yang berburu atau mencari lapangan pekerjaan yang berbasis pada industri atau menjadi karyawan. Begitu pula jika berbicara mengenai jumlah tenaga kerja yang dalam berbagai sektor, telah terjadi migrasi besar-besaran dari sektor pertanian beralih pada sektor industri dan jasa. Meskipun jumlah tenaga kerja di sektor pertanian masih berada pada posisi tertinggi, tapi dengan bonus demografi persentase ini menjadi berkurang tiap tahunnya, sedangkan sektor industri dan jasa bergerak meningkat tiap tahunnya. Hal ini mengidentifikasikan bahwa telah terjadi peralihan sektoral dari sektor pertanian beralih pada sektor industri dan jasa. Kemudian langkah strategis mengatasi kesenjangan antar sektor. Fenomena dua muka ekonomi di Indonesia menjadi tantangan tersendiri untuk segera diselesaikan. Beberapa strategi untuk mengatasi kesenjangan antar sektor adalah sebagai berikut. Yang pertama, optimalisasi dan pemanfaatan lahan-lahan sempit di pekarangan rumah. Yang kedua, intensifikasi kebijakan seperti pengembangan kampung organik, hortikultura, dan rekayasa genetika dalam peningkatan ekonomi pertanian. Pengoptimalan industrialisasi dalam bidang pertanian. Yang kelima, pembangunan pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kesenjangan antar pemilik usaha. Di era globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah membawa pembaharuan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian, baik di dalam negara, baik negeri maupun di tingkat dunia internasional. Dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada 3 pilar utama yang menyangga perekonomian, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta BUMS, koperasi. Koperasi itu, keberadaan koperasi di Indonesia didukung oleh Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, khususnya pasal 33 mengenai sistem perekonomian nasional, dan pemerintah mengeluarkan banyak dana untuk membantu perkembangan koperasi. Jadi koperasi banyak sekali dibiayai oleh negara, tetapi tindak lanjutnya nggak tahu. Kesenjangan antar daerah. Kesenjangan antar daerah itu antar daerah berdasarkan presentasi kemiskinan. Yang kedua, kesenjangan antar daerah berdasarkan Gini rasio. Yang keempat, kesenjangan antar daerah berdasarkan indeks pembangunan manusia atau IPM.
Kesenjangan antar daerah berdasarkan presentasi itu maksudnya adalah apa ya? Itu ketimpangan dalam industri, kegiatan ekonomi antar wilayah Indonesia terlihat jelas dalam tidak meratanya pembagian kegiatan industri manufaktur antar provinsi. Daerah Jawa itu didominasi oleh sektor-sektor industri, khususnya industri manufaktur. Nah, sedangkan di luar Jawa didominasi oleh sektor pertanian. Karena kepincangan struktur inilah terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia, dan industri di luar Jawa yang rendah disebabkan karena pasar lokal yang kecil, infrastruktur yang terbatas, dan SDM-nya juga masih terbatas. Sedangkan kesenjangan antar daerah berdasarkan distribusi persentase PDRB itu pengamatan di lapangan menunjukkan masih tersendatnya implementasi program kemitraan. Deklarasi Jimbaran bagi pengusaha kecil masih dirasakan lebih besar nada politisnya dibanding realisasinya. Penyebabnya barangkali karena banyak usaha besar termasuk BUMN belum merasakan kehadiran usaha kecil sebagai bagian dari langkah manajemen strateginya. Padahal penyaluran dana BUMN bagi koperasi itu sangat banyak. Selanjutnya, kesenjangan antar daerah berdasarkan Gini rasio. Itu yang dimaksud dengan Gini rasio adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan suatu atau kekayaan yang menunjukkan seberapa meratanya pendapatan dan kekayaan didistribusikan antar populasi. Di Indonesia Gini rasio yang paling kecil yaitu tahun 99. Gini rasio pada tahun tersebut adalah 0,308. Berarti pada tahun 99 pemerataan tidak terlalu senjang karena masih dibahas tadi kemiskinan tahun 99. Yang terakhir, kesenjangan antar daerah berdasarkan indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia atau UPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM pada dasarnya digunakan untuk mengklarifikasikan apakah sebuah daerah maju, berkembang, atau terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Dari penjelasan di atas itu terdapat kesimpulannya. Yang pertama yaitu kesenjangan antar sektor terlihat dari perbedaan yang sangat mencolok antar sektor pertanian dan industri. Masyarakat bertransformasi dari sektor pertanian beralih pada sektor industri, tetapi proses transformasinya itu masih struktural, tidak diikuti dengan transformasi ketenagakerjaan. Yang kedua, kesenjangan antar pemilik usaha terlihat dari perbedaan
Pembiayaan antar UMKM dan usaha besar. Pembiayaan UMKM banyak digunakan untuk konsumtif. Yang ketiga atau terakhir, kesenjangan antar daerah terlihat dari perbedaan kemiskinan, distribusi PDRB, indeks Gini rasio, dan indeks pembangunan manusia, di mana kualitas daerah yang baik hanya terkonsentrasi pada Pulau Jawa. Mungkin demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang terakhir saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.